Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faruk Aluda, NIM 152010713010 dari kelas Lab PPH Badan. Baik, kali ini kita akan melakukan pengisian ISPT PPH Badan untuk kasus 1. Oke, kita akan mulai dari langkah pertama. Oh ya, langkah pertama silakan dipersiapkan dulu ya. Ada aplikasi PPH Badan yang 2020 ini di-download dari file DJP www.gopajak.id. Terus yang kedua kita siapkan itu ini kasusnya. Kasusnya di sini. Nah, untuk kasus 1 ini, nah ini ada PDF-nya. Nah, ini ada kasusnya. Terus habis dari kasus itu kita membuat kertas kerja dulu supaya kita mudah dalam memasukkannya, tinggal masukin aja. Oke. Ini sebelumnya sudah diperhitungkan dulu ya, jadi dari kasus itu dipindahkan ke kertas kerja. Jadi nanti kalau tinggal di ISPT-nya tinggal kita masukkan saja. Oke, kalau semuanya sudah disiapkan, langkah yang pertama kita akan menambahkan database dulu ke ini. Database-nya kita dapat dari mana? Kita dapat dari file DJP yang sudah kita download. Ya, ini yang 2010 ada di sini ya teman-teman. Ini jangan diisi langsung ya, di copy dulu. Ctrl C, pindah ke mana yang mau teman-teman pilih, yang ingat lah ya. Kalau saya dikasih 1. Nah, pindah sini aja nggak apa-apa. Nah, sudah kepindah di sini. Ini di copy ya teman-teman, jangan di-cut, nanti hilang soalnya. Ini database kosong. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencari aplikasi. Bentar. Nah, ini ODBC. Nanti ada 32 bit, ada 62 bit, terserah. Maksudnya menyesuaikan dengan komputer yang kalian gunakan. Kalau saya sini pakai yang 32 bit. Oke, lalu kita masuk ke ini teman-teman ya. Kita masuk yang ke sistem. Oke, sistem DSN. Setelah kita masuk sistem DSN, kita pencet yang add. Nah, ini tambahkan. Nah, setelah tambahkan, kita menggunakannya yang ini ya, Microsoft Access Driver. Oke. Nah, kalau sudah, kita pilih data tadi saya simpan di data E. Nah, di sini yang tadi teman-teman pilih ya. Di sini. Nah, di kasus 1. Nah, di sini ada database-nya. Oke. Tinggal dipilih. Nah, ini sudah database di sini. Tinggal masukkan nama PT sesuai dengan yang di sini. Nah, apa ini namanya PT 3 roda. Nah, tinggal tulis saja PT 3 roda gitu. Nah, kalau sudah tinggal di OK. Tapi berhubung saya sudah membuat, jadi saya silangnya untuk tahap ini. Ini saya sudah membuatnya. Maka dari itu, kita langsung ke ESPT-nya, teman-teman. Nah, di ESPT ini muncul yang tadi kita sudah masukkan PT 3 roda. Nah, ini ada berkas-berkas lain-lain untuk kasus-kasus yang lain ini. Sekarang kita pilih yang PT 3 roda. Oke, kita buka PT 3 roda. Nah, ini username-nya kita pakai administrator ya, teman-teman. Administrator dan passwordnya 123. Oke. Nah, kalau sudah ini halaman paling awal ya.
halaman paling awal dari ISPT tahunan wajib pajak badan untuk yang tahun 2020. Nah, lantas langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita harus membuat SPT yang baru. Nah, SPT yang baru ini tahun pajaknya disesuaikan dengan yang di soal. Kalau yang di soal ini kita lihat dulu. Nah, tahun pajaknya 2018. Maka dari itu kita pilih yang 2018, nanti tinggal buat. Karena saya sudah membuatnya, kita langsung buka. Kalau sudah buat, nanti bisa ada buka ya seperti. Nah, tahun pajaknya 2018 nih. Kita buka yang ini. Nah, ini untuk revisi atau pembetulan. Kalau pembetulan itu sudah dilaporkan, tapi ada yang masih salah gitu. Karena kita belum melaporkan, kita membuka untuk yang revisi dulu. Oke, kita sudah masuk di SPT masa pajak 2018-nya. Setelah itu biasanya itu ada kita disuruh mengisi NPWP wajib pajak tuh. NPWP wajib pajak. Karena SPT saya sudah ada isinya, maka tidak perlu. Nanti kalau ada isi NPWP, isikan aja NPWP yang ada di soal ini. NPWP 3 roda. Nah, nanti akan munculnya itu di sini nih. Nah, di profil wajib pajak. Nah, ini tinggal isiin aja sama soal teman-teman ya. Ini PT 3 roda, ini rumahnya, bla bla bla. Terus masuk ke halaman 2 ini nama jabatannya sudah ada semua di soal. Semua di soal. Ini untuk nama kuasa penandatangan ini kasih saya nama saya aja. Oke, kalau sudah simpan ya teman-teman, karena ini saya sudah, jadi pause saja. Nah, untuk langkah yang paling pertama dari pengisian SPT ini adalah mengisi lampiran-lampiran ini teman-teman. Dari lampiran 6 sampai lampiran 1. Sesuai dengan kondisi yang ada di soal. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat dulu lampiran-lampirannya. Lampiran 6, apakah perlu diisi lampiran 6? Nah, di sini kosong teman-teman lampiran 6. Kenapa kosong? Karena perusahaan ini tidak melakukan afiliasi terhadap perusahaan lain. Nah, jadi nggak ada tuh modal perusahaan, modal dari PT 3 roda ini yang ada di perusahaan lain begitu teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu mengisi lampiran 6 ini. Oke, lanjut ke lampiran yang selanjutnya. Oh ya, kalau mengisi itu dari belakang ya teman-teman, karena nanti data-datanya itu meruncing nanti sampai ke SPT induk ini. Jadi yang mulai data-data umum sampai nanti spesifik nanti sampai merujuk ke PPh terutangnya. Begitu ya teman-teman. Jadi langsung saja kita ke ini ke yang lampiran nomor 5. Oke, lampiran nomor 5 ini isinya apa sih? Lampiran nomor 5 ini isinya daftar pemegang saham atau pemilik modal. Jadi, siapa saja sih orang-orang yang memiliki modal dalam perusahaan ini begitu ya. Nah, di soal ada dua nih, ada Robert sama Nunik. Nah, ada Robert sama Nunik. Jadi, Robert ini memiliki 30.000 lembar saham. Yang mana satu lembarnya dihargai dengan 10.000. Jadi modal yang dimiliki Robert adalah 300.000. Dan untuk memasukkannya, oh ini karena sudah penuh, jadi nggak bisa. Oke, saya ubah dulu. Saya hapus dulu satu ya. Saya hapus dulu satu. Sebentar. Saya hapus dulu satu yang Robert ya. Oke, kita hapus dulu. Nah,
Kalau data sudah terhapus. Nah, ini modal disetor penuh ini kan 550 nih. Nah, orang daftar pemegang saham di sini itu jumlah yang disetornya ini harus sama 550. Jadi kita buat yang baru ya tadi yang Robert ya. Nah, NPWP-nya Robert diketahui di soal, tinggal kita copy saja, kita paste, nama pemegang sahamnya Robert, alamatnya ada juga di soal, copy paste saja. Nah, jumlah pemegang sahamnya tuh ini 30.000 lembar, per lembarnya harganya 10.000, jadi kan di sini 300 juta ya. Nah, untuk dividennya bagaimana? Dividennya ini dihargai 500 sedangkan lembarnya ada 30.000, jadi dikalikan aja 500 dikalikan 30.000, hasilnya 15 juta gitu ya teman-teman. Nah, 15 juta, jadi kita tinggal simpan saja. Oke, nah ini untuk rekam yang baru ini untuk menambahkan daftar-daftar pemegang saham lagi ya. Jadi karena sudah penuh, jadi kita tidak perlu merekam yang baru. Otomatis datanya akan muncul lagi kayak yang tadi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kebetulan ini belum saya isi nih yang daftar komisaris. Kita isi teman-teman ya. Untuk mengisi daftar pengurusan komisaris ini ada di sini. Ada 3 orang di sini. Oke, kita yang baru, NPWP-nya tadi diketahui. NPWP Robert ini kita copy saja. Nama pengurusnya Robert. Alamatnya ada juga di soal. Jabatan. Oh, ini untuk mengisi jabatan yang mungkin belum ada di gitu ya, tinggal tekan baru saja. Cuma di sini sudah ada semua, jadi kita tinggal pilih aja. Oh ini sesuatu ya. Oke, Robert di sini berperan sebagai apa? Presiden komisaris ya teman-teman. Presiden komisaris. Simpan. Nah, ini karena masih ada yang bawah-bawahnya, kita rekam baru aja nggak apa-apa. Yang kedua ini ada Nuni ada NPWP-nya, kita tinggal kopas. Alamatnya ada juga di soal. Jabatannya sebagai apa dia? Jabatannya sebagai komisaris. Nah, rekam yang baru ini kan masih ada satu lagi nih, direktur. Jadi kita rekam yang baru. Ya. Nah, untuk yang direktur itu datanya ada di bawah. Nah, ini. Nah, di sini. Ini NPWP direktur. Nah, berhubung di sana direkturnya kosong, ini diasumsikan direkturnya itu kita sendiri ya, teman-teman. Alamatnya ada di soal. Jabatan kita sebagai direktur ya, teman-teman. Oke, kita tinggal simpan. Nah, karena sudah tidak ada data yang mau dimasukkan lagi, jadi kita tidak perlu merekam yang baru. Nah, otomatis sudah masuk. Oke, tinggal kalau semuanya sudah masuk 100% benar, tinggal kita tutup. Oke, lampiran yang kelima sudah terisi. Kita lihat lagi lampiran yang keempat. Lampiran yang keempat ini berisi tentang
coba lihat dulu. Nah, penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Jadi, PPh badan ini itu hanya memperhitungkan penghasilan yang tidak final saja ya teman-teman. Penghasilan yang termasuk objek pajak dan tidak final yaitu 4 ayat 1. Namun untuk pasal PPh pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 tetap kita masukkan tapi di kolom yang berbeda seperti itu. Contohnya di sini. Nah, kita coba lihat, kita coba cross check di kertas kerja. Bunga deposito. Sebentar. Nah, bunga deposito, tabungan, dan diskonto. Nah, di sini. Di sini kita masukkan sebagai objek pajak final ya, teman-teman. Jadi, kita koreksi fiskal dan sifatnya mengurangi pendapatan. Karena dia termasuk PPh final. Tarifnya berapa? Tarifnya 20%. Tarifnya 20% dari 15 juta. Nah, nanti langsung otomatis. Ini terisi otomatis jika kita memasukkan tarifnya. Terus apalagi yang di soal ini ada PPh finalnya. Ini banyak banget. Nah, kita coba lihat. PT Tiga Roda ini adalah perusahaan nasional yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Kualifikasinya sedang. Nah, seperti yang kita tahu bersama, jasa konstruksi itu merupakan PPh final. Jadi kita masukkan ke kolom sini. Karena dia kualifikasinya sedang, tarifnya 3%. Seperti itu. Nah, ini tinggal lain-lainnya tinggal menyesuaikan dengan yang ada di soal saja. Berhubung yang final hanya 2 ini, jadi dari soal ini kita isikan 2 ini ya teman-teman. Kita lanjut di halaman 2. Nah, halaman 2 ini apa? Halaman 2 ini yang bukan merupakan objek pajak. Mungkin ada sumbangan-sumbangan yang ada mungkin, atau ada ini pasal 4 ayat 3 atas dividen atau hibah atau yang lain-lain. Berhubung di soal ini tidak ada, jadi kita kosongin saja. Jangan lupa setiap sekali kita melakukan perubahan, kita lakukan simpan. Oke, untuk formulir yang ke berapa tadi? Yang formulir yang keempat sudah kita isi ya teman-teman, yang final dan tidak termasuk objek. Lanjut kita ke kredit pajak dalam negeri. Nah, kredit pajak dalam negeri untuk PPh badan itu kan ada PPh pasal 22 atas impor, PPh pasal 23 atas yang dipotong pihak lain, atau PPh pasal 24 yang kredit pajak luar negeri, PPh pasal 25, atau kalau 25 nanti pengisiannya berbeda ya. Cuma ini kredit pajak dalam negeri. Jadi yang pasal 25 sama 23 aja mungkin ya. Kita coba lihat ya. Kita lihat di kertas kerja. Nah, kita lihat di poin yang di nomor 32 ini. Pendapatan sewa alat berat. Seperti yang kita ketahui bersama, pendapatan sewa atas penggunaan harta selain tanah dan bangunan merupakan PPh pasal 23. Yang mana itu nanti dimasukin ke kredit pajak dalam negeri ini. Tarifnya berapa? Tarifnya 2%. Kita coba lihat. Nah, benar kan? PPh pasal 23 sifatnya dipungut orang lain, nomor buktinya ini karena di soal nggak ada, jadi pakai nomor bukti yang bebas aja. Jenis penghasilannya apa? Sewa dari penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta kecuali
tanah dan bangunan. DPP-nya berapa? 175 juta. PPh yang dipotong atau dipungut 3.500.000. Ini dapat dari mana? 2% dari 175 juta ini. Untuk pemotongnya ada di soal. Nah, kita lihat poin H. Dipotong oleh PT Damai Sejahtera. PT Alisindo ya, teman-teman. Dari pajak dipotong tanggal. Oke, sepertinya saya salah memasukkan datanya. Kita ganti sama-sama di sini. Ini kita ubah. Oke, kita tenang dulu karena nggak ada PT Alisindo ternyata, teman-teman ya. NPWP-nya ini. Nama pemotongnya siapa? PT Damai Sejahtera. Pemotongnya siapa? Alamat pemotongnya. Oh, karena di soal tidak ada, jadi kita pakai alamat yang ada ini aja ya. Oke, kita simpan. Datanya telah diupdate. Oke, kita tutup dulu. Apakah berubah? PWP-nya. Kita pakai yang ini. Pilih. Oh, belum kecentang ternyata. Pilih. Nah, ini sudah sama ya teman-teman. Dan nomor buktinya ini ada ternyata ya. Nomor bukti potongnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, seperti itu. Kita simpan. Nah, karena di sini cuma adanya kredit pajak untuk PPh pasal 23 aja, jadi kita tidak perlu menambahkan yang baru, teman-teman. Tidak perlu. Oh, maaf, tanggalnya juga salah tadi. Tertanggal di sini Januari tanggal 4. Oh, tanggal 1 bulan 4. Oke, kita simpan. Sudah selesai. Oke. Kita lanjut yang kita simpan dulu. Nggak ada simpan, berarti sudah disimpan. Kita tutup. Oke. Lanjut ke lampiran yang berikutnya, teman-teman. Lampiran yang berikutnya ini tentang perincian harga pokok penjualan. Nah, ini mulai pakai yang di kertas kerja nih. Oke. Nah, di sini tertulis ada pembelian barang bla 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 bla, banyak banget ya. Oke. Kita teliti satu persatu. Untuk pembelian, kita masukkan data yang dari sebelah sini di kolom pembelian. Sudah tertera di soal. Jadi, data yang di kolom B ini dipindahkan dari ini, teman-teman. Nah, dari laporan laba rugi yang di sini nih. Ini laporan laba rugi komersial atau yang belum dikoreksi fiskal. Nah, kita tinggal masukin aja tuh gajinya berapa. Gajinya ini total dari semua gaji-gaji yang ada di sini nih. Ada kan gaji operasi, gaji staf penjualan, bla bla bla. Total aja biaya transportasinya juga ada di sini, beban perjalanan, biaya penyusutan dan amortisasinya juga ada. Tinggal memindahkan aja sesuai yang di sini ya teman-teman. Nah, ini ada penyusutan amortisasi 5 biaya sewa juga ada. Sampai nanti yang paling akhir di sini. Nah, nanti otomatis ini kan harganya terkait dengan terkait dengan
ini semua ya terkait dengan yang perlu biaya usaha ini, bukan yang lainnya atau apalagi yang di luar usaha. Jadi tinggal diisi aja yang mengikuti yang ininya, biaya sewa, bla bla bla, biaya lainnya, biaya persediaan, tinggal menyesuaikan aja. Oke, kita simpan. Nah, ini kenapa muncul seperti ini? Jumlah biaya penyusutan dan amortisasi tidak sama dengan jumlah penyusutan komersil. Jumlah penyusutan amortisasi di sini 575.200 dan sedangkan penyusutan komersialnya 0. Kenapa muncul seperti ini? Karena kita belum mengisi lampiran yang penyusutan. Tapi nggak apa-apa. Kita coba ikuti lampiran-lampirannya dulu aja. Ini nggak apa-apa, langsung disimpan aja. Oke. Simpan. Tadi sudah kita simpan ya. Sorry. Selanjutnya kita buka lampiran berapa. Harga pokok udah, sekarang tinggal ini nih yang paling penting nih. Koreksi fiskal ya teman-teman. Koreksi fiskal. Nah, sama kayak yang tadi, ini di halaman 1 ini pakai datanya itu pakai data yang komersial dulu. Pakai data semua yang komersial. Jadi peredaran usaha ditulis aja berapa ini bla bla bla. Peredaran usahanya berapa di sini. Ini tambah ini ya. Ini tambah ini. Iya, 345 ini tambah 5 juta ini. Terus harga pokok penjualannya seperti yang udah kita isikan tadi di halaman sebelumnya. Terus nanti ketemu hasil pengesahan itu. Nah, 190 ini dari mana teman-teman? 109 ini adalah penghasilan lain-lain. Kita coba lihat penghasilan lain-lain. Nah, penghasilan lain-lain di sini ada penghasilan alat berat, penghasilan sewa alat berat maksud saya, dan pendapatan bunga dari deposito. Nah, ini kan di luar dari penghasilan utamanya dia ya, yang jasa sama perdagangan itu. Jadi ditambahin di sini 190. Begitu ya, teman-teman. Nah, nanti jumlah laba netonya ini harus sama yang di sini nih, laba neto yang fiskal. Seperti itu. Oke, ini yang nomor 4 ini. Yang nomor 4 ini 3 miliar 46 juta 456 juta ini kita dapat dari mana? Penghasilan yang digunakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Sebentar, kita coba lihat. Oh, di sini 187. Di sini ini harusnya tinggal 56 ya. Oke, sekarang kita mengalami sedikit masalah, tapi nggak apa-apa. Saya akan coba mengeceknya lagi. Oke, ternyata saya salah memasukkannya. Harusnya 3465. Kita coba cek dulu, memastikan apakah benar. Penghasilan itu fiskal. Penghasilan itu fiskal itu yang ini.
coba lihat di 3450 ini. Kita tambahkan dengan 175. Oh, sebentar. 3450. Oh, sepertinya sedikit miss tadi. Oke. Jadi untuk yang di lampiran 1 ini, PPh final yang kita masukkan itu yang ini aja ya teman-teman. Karena apa? Karena PPh final yang 15 juta nanti kita masukkannya di sini nih. Penyesuaian fiskal negatif. Sebenarnya penghasilan tidak termasuk objek pajak. Ini terkait dengan usaha ya teman-teman. Jadi tidak perlu kita menambahkan ini nih di sini. Tidak perlu kita menambahkan yang 15 juta tadi yang mana. Nah, pendapatan bunga deposito ini di sini nggak perlu kita tambahkan ya. Jadi yang terkait dengan usahanya yaitu jasa dan dagang apa bangunan, peralatan bangunan, itu kan yang dikoreksikan hanya yang jasanya saja nih, yang 3 miliar 450. Nah, yang taruh sini itu yang sehubungan dengan pekerjaannya aja. Yang penghasilan lain-lain nanti kita masukkan ke halaman yang berikutnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau yang halaman pertama sudah clear tadi, yang ini sesuai dengan yang ada yang komersil, ini yang PPh final. Dalam ini kan perusahaan jasanya kan dikenakan PPh final ya. Jadi kita masukkan sini gitu. Oke, lanjut yang kolom 2. Nah, kolom 2 ini berisi tentang penyesuaian fiskal positif. Penyesuaian fiskal positif itu ada di informasi tambahan. Kita coba lihat informasi tambahannya. Nah, dalam beban iklan terdapat 16 juta kita masukkan nih yang sumbangan hibah atau bla 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 16 juta gitu ya. Dalam beban penjualan yang 200 ini kita peroleh dari penjumlahan dari natura-natura yang diberikan kayak misalnya ini nih. Yang seragam bagian marketing nih 12.500.000 itu kita masukkan sini. Terus nanti ada lagi kayak yang ini asuransi kebakaran mes karyawan itu kan nggak boleh tuh natura tuh. Nah kita masukkan sini juga. Nah, sampai hasilnya itu di sini 212.132. Nah begitu. Lalu sisanya kemana? Sisanya dimasukin ke ini penyesuaian fiskal negatif lainnya kalau nggak ada di keterangan. Ya yang lainnya tuh yang mana? Yang ini. Sebentar. Nah penyesuaian lainnya yang mana? Lihat poin A. Dalam beban operasional dan beban administrasi yang dibebankan untuk beban-beban yang dikeluarkan, 65%-nya itu untuk jasa konstruksi. Nah, jadi 65%-nya yang di sini yang di sini ini semuanya kita total terus kita tambahkan dengan yang ada di koreksi positif ini
dikurangi sama yang ini tadi ya, yang 16 juta bla 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 ini, nanti ketemu hasilnya itu ini nih, 1930. Nah, ketemu nanti hasilnya 1930,628 ini. Ini jumlah seluruh koreksi fiskal positif dari laporan laba ruginya. Kenapa bisa banyak? Karena tadi proporsi 65%-nya buat jasa konstruksi, yang mana itu biaya final, nggak boleh. Nah, yang terakhir ini untuk koreksi fiskal negatif, oh iya, sedikit tambahan ya, koreksi fiskal positif itu, kenapa dia dikatakan positif? Karena sifatnya terhadap laba nanti itu bagaimana? Misal, bebannya di sini tuh berkurang. Kita coba lihat ya satu contoh. Tuh beban iklan. Beban iklan di sini tuh berkurang, dikurangin, dikoreksi 16.500.000. Toh bebannya kan berkurang. Jadi nanti bagaimana pengaruhnya terhadap laba? Labanya tentu bertambah dong karena bebannya semakin sedikit. Makanya dimasukin ke koreksi positif karena labanya jadi lebih besar saat bebannya berkurang. Seperti itu. Begitu juga yang koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif ini berpengaruh pada pengurangan laba. Kita coba lihat ini di nomor 15. Di nominal 15 ini, itu kan pendapatan lain-lain itu kan sebenarnya menambah laba ya teman-teman. Menambah laba 15. Karena dikoreksi, karena nggak boleh, jadi kan labanya tuh berkurang. Jadi pengaruh 15 dikoreksi terhadap laba ini itu berkurang. Jadi ditaruh di penyesuaian fiskal negatif seperti itu. Nah, untuk ini penghasilan neto fiskalnya ini harus sama ya dengan yang ada di Excel 187, 140. Jadi seperti itu. Kalau sudah sama kita tekan simpan. Oke. Sudah data sudah kita simpan. Kita coba lihat ke lampiran selanjutnya. Nah, itu kan lampirannya sudah kita isi semua tuh yang ini. Sudah kita isi semua. Kita coba lihat ke ada lampiran khusus nggak? Ada cabang nggak? Nggak ada kan? Nah, ini yang seperti yang saya katakan tadi, yang daftar penyusutan, berhubung di sini nggak disebutin penyusutannya apa aja, jadi nggak ada data yang harus kita masukkan sebenarnya, tapi disuguhkan tadi ada tuh total bebannya berapa itu tadi kan. Jadi ini sebagai tambahan aja, jika diketahui tabel penyusutan bla bla bla, komputer, motor segala macam, itu bisa kita masukkan nih di sini. Yang baru, ini ada amortisasi fiskal, ada penyusutan fiskal terkait dengan kelompok-kelompok aset, aset yang kelihatan, amortisasi ini kayak aset yang nggak kelihatan gitu, mungkin kayak merek dagang atau bla 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 gitu. Nah, kita masuk ke yang baru. Kita mau menambahkan, nah jenis hartanya kita pilih apa gitu. Kita coba masukin perusahaan ini punya mobil gitu ya, coba ya. Hartanya kan harta berwujud tuh, mobil. Nah, kelompok hartanya apa? Nah, kalau mobil itu ada di kelompok berapa? Saya nggak tahu, mungkin menyesuaikan dengan datanya. Kita coba di sini kelompok 2 ya. Di kelompok 2 kita pilih semua jenis usaha aja. Nama hartanya tuh ada mobil tuh di kelompok 2. Kita coba ganti kelompoknya ya. Kelompok 1 ada apa aja tuh? Nah, masih ada mobil juga sama. Kelompok 3 kita lihat ada apa aja tuh. Sama juga mobil. Ada juga mobil.
Pakai kelompok 2 aja deh. Oke, semua jenis usaha mobil. Nah, kalau nama hartanya itu nggak ada di sini, kita tekan yang ini. Nah, kita tekan baru, kode hartanya sekian. Mungkin kita coba tulis truk gitu ya. Truk simpan. Nah, nanti udah ada tuh truk. Nah, udah ada. Karena kita mau masukin mobil, kita cuma mobil aja ya. Tahun perolehannya kita ngasal aja deh 2015 katakanlah. 16 aja deh. Metodenya mau pakai apa nih tergantung perusahaan atau tergantung soalnya. Mengatakan biasanya sih paling umum garis lurus ini sih. Fiskalnya juga garis lurus. Jadi nanti dijelaskan di soal kalau ada tanya ada. Harga perolehannya kita pakai harga misal 250 juta. Nah, nanti ada tuh nilai bukunya begini, penyusutan begini, catatan tentang harganya. Ini biasanya diisi eh, keterangan dari harta tersebut, nomor polisi atau nomor STNK atau bla 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 gitu. Kita isi mobil aja. Nah, ini tinggal kita simpan aja. Nanti muncul di sini. Tapi karena di soal tidak mencantumkan eh, daftar-daftar penyusutan, jadi kita tidak perlu mengisinya. Kosong lagi. Tampilan khusus ya, tampilan biasa ya. Soal tidak ada. Coba baca informasi. Isi yang ada hanya apa? Laba rugi tuh. Laba rugi. Nah, laba rugi. Laba rugi ini sama ya yang kayak di sini nih. Nah, samain aja kayak yang di sini. Harusnya ada sih di soal. Oke, selanjutnya kita ke SPT-nya. Nah, untuk metode pembukuannya harus diaudit ya. Ada di sini di soal. Ini nih. Diaudit oleh KAP Rizkanur dan rekan. NPWP-nya sekian. Opininya wajar tanpa pengecualian. Wajar tanpa pengecualian. Konsultannya tidak ada di sini. Kita coba lihat bagian A. Penghasilan netonya. Ini sudah sama yang kayak di Excel tadi ya, yang kita kerjakan di lampiran, berapa tadi lampiran koreksi fiskal 187, 140. Nah, untuk perhitungan BPH-nya, ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini. Kita hitung dulu. Saya salah menekan. Sebentar. Oke. Nah, ini 37. 33789. Oh, ini masih belum terganti ya. Harusnya 33789. 33789. 250.
Oke, ini PPh terutang ini dapat dari mana sih? Dapat dari sini nih. Kita coba bahas PPh-nya dulu ya. Nah, di sini nih. Oke, jadi kan peredarannya tuh udah sampai ini nih 8 miliar 6 ini. Jadi karena belum sampai 50 miliar dan lebih dari 4,8 miliar. Jadi dia itu dapat tarif nih, dapat tarif fasilitas PPh 31E. Caranya gimana? Caranya itu ini 4,8 miliar dibagi dengan jumlah peredaran usaha selama 1 tahun dikali dengan ini nih, laba laba neto fiskal. Nah, nanti ketemu 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 hasilnya yang dapat fasilitas tuh berapa. Nah, sesuai dengan peraturan yang dapat fasilitas nih dibulatkan ke bawah semuanya. Jadi 966.000 gitu. Nggak dibulatin ke atas, dibulatin ke bawah semua. Oke, yang dapat fasilitas tuh segini. Ya, yang dapat fasilitas tuh segini. Nah, terus yang nggak dapat fasilitas itu berapa kan? Labanya tuh 187 ini. Dapat fasilitas cuma 103, berarti tinggal kita kurangin aja. 187 dikurangi 103. Hasilnya ini. Nah, ini kena tarif normal 25%. Tarif fasilitasnya 50% dari 25, yaitu 12,5. Jadi PPh terutangnya berapa? Ini dikalikan dengan 12,5% ditambahkan dengan ini yang non fasilitas dikali tarif normal. Jadi pajak berutangnya itu 3378.250 sama yang kayak kita isi tadi. 33789250. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian D. Oh, ini ada ini. Oh iya, saya hampir lupa. Tadi kan ada tuh yang penghasilan atas penyewaan alat berat. Penyewaan alat berat. Nih, PPh pasal 23. PPh pasal 23. PPh pasal 23-nya tuh kan ini rumusnya 175 ini dikalikan 2%. Nah, hasilnya kan 3.500.000. Nah, nanti atas formulir yang kita isi tadi, yang kredit pajak dalam negeri itu otomatis ke sini. Jadi pengurang PPh, pengurangnya. Jadi kredit pajak maksudnya, jadi kredit pajak dalam negeri. Itu. Jadi PPh terutangnya dikurangi dengan ini, yang masih kurang ini. Nah, kita lihat di bagian C. Bagian C itu ada kredit pajak lagi, tapi kredit pajak PPh pasal 25 bulanan yang mana dibayarkan tiap bulan oleh WP Badan. Kita coba lihat ke informasi tambahan. Nah, di sini ada ditulis PPh 25, 5 juta dibayarkan setiap bulan dari mulai Januari sampai Desember. 5 juta dikalikan dengan 12 bulan, itu kan 60 juta. Nih, ditulis 60 juta. Jadi pajak yang dibayarkan tuh udah 60 juta selama mengangsur dari Januari sampai Desember. Sedangkan untuk PPh terutangnya sendiri tuh yang kurang bayar cuma ini nih, 30 juta. 30 juta sekian.
Jadi apakah yang terjadi? Yang terjadi adalah PPh-nya lebih dibayar sebesar 29 juta sekian. Jadi gitu. Jadi ini kasusnya pajaknya lebih bayar bukan kurang bayar. Ini kurang bayar. Ini PPh final yang tadi yang dari konstruksi. Oke, ini sudah. Jadi sampai sini. Selesai. Kita pastikan lagi 29, 71, 710, 275 harus sama ya sama yang di sini ya. Udah jadi lebih bayar gitu. Karena ini lebih bayar, tidak ada yang harus disetorkan karena ini lebih bayar. Nasib pajak yang lebih bayar direstitusi ke masa pajak selanjutnya. Jadi seperti itu teman-teman untuk pengisian ISPT Badan kasus 1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini terkait dengan pengisian ISPT PPh tahunan wajib badan untuk kasus 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.